Saya itu terdeteksi sejak tahun 2002, Bu. Waktu itu saya sekitar bukan sekitar sih, umur 44 tahun ya. Jadi waktu itu kepala saya terasa nggak enak, terus saya cek sendiri. Saya tidak ke dokter karena saya punya alat tensi itu, dan saya tidak minum obat. Dalam perjalanan selama 2002 sampai 2002, saya mengalami hal yang sama, tapi saya abaikan. Jadi 2012 maksudnya ya. Nggak minum obat juga nggak ke dokter. Terus tahun 2012, saya itu mengalami gejala yang sama, tapi lebih berat. Kalau saya analisa itu, kalau saya tensinya tinggi, itu mata saya itu kabur. Jadi kayak berkabut gitu, Bu, kurang jelas. Dan muka ini panas gitu. Dan waktu saya cek juga, sekalian terdeteksi bahwa saya terkena diabetes. Jadi saya ke dokter, saya mulai dikasih obat hipertensi dan obat diabetes, Bu. Saya dikasih obat oleh dokter itu ada 3 macam, Bu. Jadi pagi itu Nebilet 5 mg, siang saya minum Concorde 2,5 mg, dan yang malam itu saya minum X4G yang 10/160. Nah, sekarang gini Pak Edi, ya kondisi Pak Edi sekarang gimana nih Pak Edi? Sharing ke kita Pak Edi. Kondisi sekarang sih banyak membaik, Bu. Terutama sejak saya minum Alfameta. Ini Alfametanya seperti ini. Saya juga minum air Alpaspin. Ini ada Alpaspinnya yang di dalam. Saya juga memakai Alpaspin di badan, Bu. Ada 4 buah Alpaspin ini saya pakai yang untuk orang bersepeda. Jadi saya ada 2 begini, saya ikatan di pinggang saya, Bu. Dan itu pada tahun 2018 saya itu operasi pengambilan batu ginjal. Jadi saya nggak bisa laser, jadi saya harus dibolongin belakangnya. Dan saya sangat terbantu banget karena waktu itu dokternya pun sangat kagum bahwa seumur saya, jadi waktu itu saya sekitar 60 tahun, itu proses penyembuhannya sangat bagus sekali gitu. Nah, terus per April ini ada produk itu Vitomek ya. Ini Vitomek ini seperti ini. Ini dari ekstrak buah-buahan dan sayur. Dan itu ternyata Vitomek itu menyempurnakan saya jadi, dan jadi saya itu badan saya itu sekarang sangat lebih sensitif lah bila terkena tekanan darah saya mulai tinggi. Kalau dulu saya kerasa kalau sudah tensi saya 170, 110, lebih rendah itu saya sudah mulai kerasa gitu. Jadi saya sekarang minum obat tensi yang malam jadi turun, Bu, setengah. Karena waktu itu jadi kombinasi Alfameta, air Alpaspin, pakai Alpaspin dan Vitomek. Itu saya pernah tes tekanan darah saya rendah 112/63. Jadi dari situ saya turunin itu obat tensi yang malam gitu ya. Nah, sebagai informasi juga, tahun lalu dokter menurunkan dosis obat diabetes saya gitu. Dengan turunin obat, tapi Pak Edi tetap kontrol nih. Ini prinsip kita bisa lihat ya. Ini adalah hasil Pak Edi kontrol setiap harinya ya. Jadi, nah ini ya, ini mungkin kecil ya, tapi nggak apa-apa ya, ini kita lihat ya. Nah, ini dari mulai kita bulan 5 ya, dilihat ya, 136, 130 ya. Jadi, ini paginya 136, bawahnya, atasnya 136, bawahnya 85. Terus ya, kurang lebih adalah di angka sekitar 127, 28 gitu ya Pak ya. Nah, itu nah kondisinya adalah seperti ini ya. Pak, boleh sharing Kak, usia Bapak berapa nih Pak? Usia saya 62, Bu. Ini tampak muda banget ya. Mungkin ada satu lagi, Bu, yang di luar ini perkiraan saya nih. Kalau orang seumur saya kan di sini ya biasanya kan suka ada garis-garis ya, Bu ya. Ya, wrinkle ya. Iya, agak mulus gitu. Bukan ngomongin tapi ya memang. Itu bonusnya ya Pak ya. Jadi itu bonusnya, Bu. Ya. Nah, Pak, boleh sharing ke teman-teman di sini nggak? Bapak minum Alfameta dan Vitomeknya sehari berapa kali, Pak? Sebelum pandemi itu saya dua kali sehari ya. Tapi setelah pandemi Alfameta saya 3 kali sehari, Vitomeknya saya 3 kali sehari itu tiap
maksudnya per 10 titik, Bu. Jadi pagi 10 tetes, siang 10 tetes, malam 10 tetes, Bu. Kan katanya gini, kan katanya orang-orang yang gampang stres itu juga memicu jadi hipertensi juga nih Pak Edi ya. Manajemen stres seperti apa sih yang Pak Edi lakukan untuk supaya juga menekan hipertensi dari Pak Edi? Ini saya bersyukur banget, saya kenal produk ini tapi paketnya paket lengkap, Bu. Produknya bagus, saya bisa kenal dengan komunitas FFG yang sangat positif ya, Bu. Saya banyak belajar untuk selalu berpikir positif karena FFG mengajarkan itu, Bu. Waktu awal-awal pandemik kita semua orang tahu banyak berita-berita yang negatif lah yang masuk gitu ya. Ada berapa banyak yang meninggal, berapa banyak yang terkena dan gitu ya. Nah, saya di sini saya diajarkan untuk ayo stop itu, nggak usah dibaca gitu ya. Makanya saya stop baca-baca itu. Jadi saya tenang-tenang aja, Bu. Sama sekali tidak ada rasa khawatir soal COVID-19 itu gitu. Iya, nah, karena rasa khawatir itu kan menurunkan imun tubuh malahan ya Pak ya. Betul, betul. Kalau saya khawatir nanti nggak bisa tidur, tensi saya naik dan sebagainya, Bu. Ya itulah salah satu manajemen stres itu ya, hindarin berita-berita negatif, Bu. Satu lagi juga saya di FFG saya juga diajarin tentang nilai-nilai kehidupan.